Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman, sadaqallahu al-azim. Al-mukarram al-muhtaramun yang saya hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Munawwarah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Lurah Kelurahan Talang Kelapa beserta staf yang hadir, sahabat kami Nando, ini rupanya kawan SD, Pak. Kawan SD ketemu di sini tahun 90. 91 kami ini tamat angkatan 91. Inilah tahun 2022. Berapa puluh tahun tidak ketemu. Ternyata duduk di sini. Beliau sudah ada di Kelurahan Talang Kelapo. Alhamdulillah berkah silaturahmi ini ditemukan dengan kawan lama. Alhamdulillah. Cuman agak saru kalau ceramah dekat kawan lama ni. Dia tahu kalau kartu kita soalnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak dibuka katanya beliau ini. Yang saya hormati Sahafis beserta rombongan hadrah yang tadi sudah membacakan pembacaan Maulid Adliya Ulami karya Habib Umar bin Hafiz. Saya alhamdulillah dapat ijazah langsung baca Maulid Adliya Ulami dari Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, murid langsung dari Habib Umar bin Hafiz, yang menghadiahkan pembacaan Maulid Adliya Ulami, mengijazahkan kepada saya dan juga kepada jamaah Majelis Zikir Asmaul Husna. Jadi sudah setiap malam Jumat Majelis Asmaul Husna membaca Maulid Adliya Ulami setelah diberikan ijazah sampai hari ini. Karena ilmu ini kalau tidak pakai ijazah tak kata ruhnya, Pak. Ilmu itu kadang bismillah itu macam bismillah pakai ruh, pakai ijazah dengan bismillah tidak pakai ijazah beda bobotnya. Nabi-nabi wali-wali terdahulu maca bismillah bae nyebrang sungai, Pak. Maca bismillah bae nyebrang sungai. Kita inilah maca Yasin masih tenggelam. Ngapa bismillahnya pendek tapi ada ijazahnya, ada ruhnya. Itu bedanya. Makanya setiap ilmu itu minta ijazah. Saya punya amalan salawat Tibil Qulub, dapat ijazah dari Sewaba Zuhaili. Saya dapat ijazah salawat Sajaratun Nukud dari Maulana Al-Habib Sagab. Sajaratun itu pohon, nukud itu duit. Saya punya salawat pohon duit. Makanya di rumah tak pernah putus, Bu, duit belamburan. Karena saya ngamalin salawatnya tapi pakai ijazah, bukan baca-baca baik. Jadi saya banyak amalan-amalan yang saya amalkan semuanya pakai ijazah. Kenapa? Karena dia punya bobot yang luar biasa. Termasuk maulid yang dibacakan oleh anak-anak kita tadi, itu karya Habib Umar bin Hafiz. Saya minta langsung ijazahnya kepada Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, saya mohon maaf duduk di atas bapak-bapak, ibu-ibu, terutama orang-orang tua kami. Karena saya beberapa saat yang lalu terjatuh dari trotoar, Bapak Ibu. Sampai hari ini pemulihan kaki saya belum sempurna, masih belum bisa tahan untuk berdiri terlalu lama. Jadi saya dari awal ceramah sampai hari ini masih pakai kursi. Sunatullahnya sudah galau dijalani. Begitu jatuh saya dibawa ke Jakarta.
dikasih ongkos, dikasih duit sama Bapak Haji Abdul Halim Ali yang kemarin dikabarkan meninggal dunia beliau. Saya langsung berangkat ke Jakarta, diperiksa di sana di rumah sakit Siaga, di ronsen, posisinya bagus. Balik ke sini diurut pula sudah. Jadi sunatullahnya sudah galo, tinggal nunggu sembuhnya baik. Cuman karena dia ni di engkol kaki ini, di pergelangan, jadi memang agak sedikit lambat sembuhnya. Doakan baik, mudah-mudahan cepat pulih. Karena aku ni sebenarnya tidak bisa ceramah duduk macam ini Pak. Aku ni biasanya mobile, biasa berjalan-jalan, lemak itu ceramah ni. Kalau mantap cak ini, pecah terkebat macam itu. Tak lemak ni rasanya. Cuma apa boleh buat, kaki kita belum kuat. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak-banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini saya hadir yang kedua kali kalau tidak salah ini, di masjid ini. Alhamdulillah Pak. Aku tuh paling senang kalau ceramah diundang yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya. Ngapo? Itu ciri berarti akor ceramah kita tuh. Karena pengurus masjid ini aman kita ada akor ceramah, tak diundangnya lagi gitu. Ustaz itu ceramah, adalah ada akor ceramahnya tidak bagus. Dah, ini berarti aku ini bagus diundang lagi ya dah. Alhamdulillah. Yang kedua, kapan diundang lagi, ketemu lagi, berarti panjang umur. Bayangkanlah berapa tahun yang lalu sebelum Covid anak ke sini. Inilah Covid belum habis pula sampai saat ini. Pacak ketemu lagi, berarti panjang umur. Alhamdulillah. Kalau bisa berdoa tu panjang umur berkah Bapak Ibu, jangan panjang umur kalau panjang umur baik tak berkah katik guna juga. Wa man nu'amirhu nunakisu fi halqi afala yaqilun. Wong kalau umur jadi panjangkan oleh Allah, balik penciptaannya cak budak kecil. Makanya ada istilah nyusu. Tahu tak kamu nyusu? Nyusu. Bukan nyusu lah. Nyusu. Nyusu tu budak tua balik tingkat cak budak kecil. Ngapa cak budak kecil? Lah makan ngomong belum makan, lah mandi ngomong belum mandi. Itu namanya nyusu. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Wa man nu'amirhu nunakisu fi halqi afala yaqilun. Surah Yasin. Siapa yang umurnya kami panjangkan kata Allah, maka kami balikkan penciptaannya cak budak kecil. Nah, salah satu menangkal nyusu itu ada amalannya. Makanya kiai-kiai kita abajen tu Pak, 80 lebih kalau salah 84 meninggal. Alhamdulillah normal. Pak Haji Halim sampai hari ini 84 tahun umur beliau. Beliau lahir tahun 38. Sampai hari ini gagah pengingatannya, pendengarannya, matonya. Wah, luar biasa Pak. 84 tahun, kamu 40 umur baru berada terus. Dah. Ini 84 tahun, ngapa mereka punya amalan? Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita dulu sangka awet bagus. Kalau ngapa? Mereka punya amalan. Sebelum tidur ada amalannya, nak mandi ada amalannya. Kalau kita sekarang kurang amalan. Karena kita ini banyak tidak percaya. Sedikit-sedikit nanya dalil, sedikit-sedikit nanya dalil, sedikit-sedikit nanya hadisnya. Awak sekolah hadis tidak, ngerti hadis tidak, tahu juga tidak. Cak pakam ni ngaji baru 2 kali, nanya hadis sahih apa tidak. Itulah masalahnya kita ni, akibat banyak nanya itulah laju tidak beramal. Berbeda dengan orang tua zaman dulu. Kalau orang zaman dulu kalau tunjuk kiai amalan langsung diamalkannya, tidak banyak tanya. Tidak banyak tanya ini dalilnya mana, sahih apa tidak, ini tak kata. Nah, kalau murid-murid zaman sekarang ni banyak cak pakaman. Kapan tunjuk tahu guru, tunjuk amalan, banyaklah nanya dulu hadisnya apa, sahih apa tidak ini. Padahal dia dewek tidak ngerti. Nah, makanya anak malas tunjuk amalan, kecuali kalau orang datang ke rumah minta anak juga. Pak minta amalan, anak banyak Pak amalan-amalan. Salah satu yang tadi, solawat pohon duit, solawat untuk ngobati orang sakit ada Pak. Solawat tibil qulub. Anak ada ijazahnya dari sewa Pak Zuhaili. Kalau ada orang sakit, pegang bagian yang sakit, baca solawat itu. Ada jumlah bilangannya. Kalau kita ngamal kita tunjuk tahu Pak oleh guru, baca ini misalnya 10 kali, jangan dilebih-lebih ke. Ada baca ini 100 kali misalnya baca, anak punya salawat duit juga Pak, tunjuk oleh Kiai Haji Helmi Fatul Mubin, macanya 10 kali. Sehari itu 10 kali, terserah nak pagi sore, nak sore apa malam, terserah baca. Pokoknya rezeki itu luar biasa datang. Jangan kamu lebih ke. Ngapo? Karena guru-guru tu kalau ngunjuk amalan sudah ada takaran Pak. Sama cak dokter, nah kira-kira kamu ke dokter berobat demam, diunjuknya kan? Ini 3 kali 1, ini 2 kali 1, ini 1 kali 1. Itu ukuran dosis. Jangan mentang-mentang kamu nak sembuh kamu tegok galo overdosis.
Itulah wong yang galak ngoceh-ngoceh dewek di jalan ada kan. Jangan gila itu. Itu overdosis tinjau amalan saking nak cepatnya tadi dia lebih kan ngamalkannya itu jadi masalah. Bapak, ibu-ibu, pada jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jelas tak suara aku ni ceramah? Jelas Aku ni biasa bawa salon dewek, Pak. Itu di mobil ada semobil salon. Saya setiap ceramah bawa salon dewek. Cuman malam ini saya dapat informasi dari Laskar tadi salon bagus Ustaz. Kami penceramah ni Pak rengko Pak. Jangan kamu kira dak rengko. Kalau mic dak bagus itu Pak sakit. Ini pita suara ni nyerit-nyerit Pak. Suara aku lah sakit, kamu dengarnya dak jelas, masuk juga tidak, aku mengas. Karena ceramah ini kalau dia tidak jelas Pak ribet Bu. Wong jelas baik lagi dak masuk, apalagi dak jelas. Ceramah sudah jelas baik Pak. Makanya saya bawa salon Pak semobil lah. Komandan Laskar bawa di belakang itu. Kalau salonnya tidak bagus dipasang ke salon kami Pak. Itu siap nian salon. Setiap saya ceramah bawa mobil bawa salon mereka, bawa pasukan situ untuk masang salon. Nah ini yang jalan atau nah ini tukang setel salon saya Pak. Dia tahu dengan suara saya. Nah, dia tukang setel. Kalau udah akor, dak lemak dia itu pernah melok Roma Irama Pak, rombongan soneta itu. Jangan main. Coba atau jengok dulu belakang ni atau setel ke dulu. Ngapa lambung-lambung suaranya? Ini, lihat sini. Dikunci dak ruang son. Dikunci dak ruang son, bisa disetel. Coba atau jengokkan. Dia ngerti suara anak Pak, karena suara anak ni ngebas. Jadi kalau mic-nya ngebas macam ni tambah ngelambung dia. Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama banyak-banyak bersyukur dalam hidup ini Pak. Ana baru diinjak ujian sama Allah nyampak repotnya bukan main Bu Pak. Kemana-mana dikawal sama rombongan ini. Kemarin digendong saya ceramah Pak. Karena kaki ini bengkak macam ini. Tak bisa berjalan saya. Nak idak ceramah tak baca. Ngapa? Jemaah minta jadwal sudah lama. Aku tak tahu pula bakal nyampak. Kalau aku tahu bakal nyampak, idak aku terima. Tidur aku di rumah. Aku tak ngerti bakal nyampak kan. Jadwal sudah diterima kita nyampak. Nelponlah jemaah. Ustaz ajak ceramah. Ngapa Ustaz? Aku kirim kelah foto kaki aku. Aku nyampak, kaki aku bengkak. Lah kan Ustaz yang sakit kaki, mulut kan sehat. Benar mulut. Yang sakit kaki, inilah mulut sehat. Jadi tak baca masih nak ceramah itulah. Kami siap ke kursi Ustaz, siap ke kursi. Nah ternyata Bu nikmat sehat ini Bapak belum terasa kalau kita belum sakit. Kita ni kan pacak nyengeh, pacak ketawa, pacak berjalan. Kita anggap itu bukan nikmat. Padahal itu wallah Pak, nikmat yang luar biasa. Anak sakit kaki ini besaronya bukan main Pak. Kemana-mana direwangi budak, dipegang-pegangi, nak solat saro. Ini baru saya pacak solat duduk. Kemarin saya solat pakai kursi Pak. Susahnya bukan main Pak. Makanya lagi nikmat sehat ini ada sama kita. Selalu syukuri dan ucapkan alhamdulillah. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, aku ni bingung aku ni. Biasa di tempat lain lah balik aku jam 9:30 ni. Ini baru nak mulai ceramah, jam berapa berhentinya? Tahan nian Ibu, kamu ni berdalu, tahan kan lo? Nian. Ya, insyaallah lah. Saya tadi ceramah 10:04. Insyaallah belum jam 10 lewat saya berhenti. Saya biasanya sejam ceramah Isra Mi'raj Jadi kalau aku 9:04 berarti 10:04 aku berhenti. Itu kalau lemak ceramahnya. Kalau tak lemak 9:30 berhenti aku. Karena aku pernah ceramah Pak, tidak nyambung Bu. Ku amjak mak ini diam baik, wajak mak ini diam baik, ku ceramah ini diam baik. Uji ku tak paham apa ceramah aku ni. Dia besok panitia pekak kalau itu Ustaz. Di ni Bu, di panti tunarungu itu pantas wae kita ceramah dia tidak dengar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi qari kita sudah bacakan ayatnya dengan suara yang sangat merdu. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saya mau bahas ini aja, Pak. Satu ini yang saya mau bahas, ya. Rasulullah diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina. Ya, Allah pengen perlihatkan kepada kekasihnya Muhammad sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi dari perjalanan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, Rasul diperlihatkan oleh Allah dengan begitu macam banyak penglihatan, Pak. Sebagian dari apa yang dilihatkan oleh Allah kepada Rasul itu hukumnya sebenarnya belum berjalan, belum berlaku. Tetapi sudah diperlihatkan oleh Allah. Kenapa? Allah ingin kasih ingat sama kita nanti, ya, kalau ini sudah berlaku jangan dilanggar lagi. Itu maksudnya. Apa salah satunya? Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasul melihat sekelompok kaum, kepalanya ini Ibu dipecahkan pakai bodem yang besar itu. Kelantum, pecah. Sudah pecah nyatu lagi, Pak, dipukul lagi, nyatu lagi, dipukul lagi. Kata Rasul tanya sama malaikat Jibril, "Manhum ya Jibril?" Jibril, "Itu siapa? Itu siapa itu yang kepalanya ditutus, dipecah ke nyatu lagi, dipecah ke nyatu lagi?" "Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang ketika dipanggil dengan suara azan, otaknya ini berat untuk melaksanakan sholat. Padahal kewajiban sholat belum waktu itu, Pak. Kan Rasul baru nak Isra Mi'raj ini, baru nak terima perintah sholat. Tapi balasan untuk wong yang tidak sholat sudah diperlihatkan oleh Allah. Kedua, Rasul sebelum naik ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat, Rasul sudah mengimami para nabi sholat, Pak. Jadi ada Masjid Kuba Batu. Berdoa ya kamu yang hadir di sini, mudah-mudahan berangkat kalau ke Palestina. Saya tahun 2018 sama Pak Gubernur, Pak. Pak Gubernur Babel, Pak Erzadi Rusman dapat undangan dari wali kota Palestina. Saya kan punya travel, Pak. Jadi saya diminta ngurus visanya. Saya uruslah visanya, wong 13 kami, Pak. Tahun 2018 berangkat ke Palestina. Ya. Saya sholat di tempat Rasul sholat ngimami para nabi terdahulu, Pak. Dan saya memegang batu yang ditijak Rasulullah sebelum beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Woi, batu itu, Pak, harumnya bukan main, Pak. Kalau Hajar Aswad itu harum juga, Pak, tapi diinjak minyak wangi memang. Hajar Aswad di Ka'bah itu, ya, itu memang harum, tapi dipolesi wong minyak wangi, Pak. Ya, adunia minyak wangi usus Hajar Aswad itu harum bukan main. Makanya ibu-ibu kalau haji atau umroh berebutan nak nyium Hajar Aswad ini. Padahal untuk betino, Bu, nyium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah bela gida. Kalau untuk bapak-bapak ini, Pak, nyium Hajar Aswad itu sunnah. Kalau ibu-ibu tidak sunnah, Bu. Ini kadangan maaf nian, tahan nyaro ke diri, bersenggolan dengan lanang, nak nyium Hajar Aswad. Padahal kalau ibu nak nyium Hajar Aswad nian, ibu cukup nyium kening laki be, sama dengan hukumnya nyium Hajar Aswad itu. Nian, Pak, ibu-ibu ini payah. Hajar Aswad di Ka'bah di Mekah sana di Karinyo, Hajar Aswad di rumah terkapar baik. Tidak, Bu, tidak main-main aku ni. Kalau ibu nak nyium Hajar Aswad, cium be kening laki itu sama cak nyium Hajar Aswad. Apalagi laki ibu hitam. Oh, Hajar Aswad ni itu. Ya, lakinya hitam pas lo. Ujungnya asli itu. Ini batu, Pak, tidak diinjak minyak wangi, Pak. Tapi begitu kita megang, Pak, sampai saya balik wanginya itu tidak hilang, Bu, Pak. Wanginya itu tidak hilang. Pergilah kamu ke Palestina sana. Oh, Masya Allah, Pak. Ya. Dipegang itu wanginya bukan main, Pak. Harum. Sampai kami balik, Pak. 6 hari saya di Palestina. Ya, di Masjidil Aqsa. Oh, banyak, Pak, pengalaman saya. Tapi aku tidak nak cerita itu. Aku nak cerita linuriyahu min ayatina. Rasul melihat kelompok kaum dipecahkan kepalanya. Nyatu lagi dipecahkan. Kata Rasulullah, Jibril, manhum, ini siapa? Ngapu kepala? Ya Muhammad, inilah umatmu kalau dia panggilan azan, dia datangnya lambat, Pak. Nah, diabaikannya yang begawi masih begawi, yang nyuci-nyuci, ibu-ibu yang masak masih nak masak, ya. Dia mengabaikan perintah sholat ini. Diabaikannya Bapak Ibu. Kalau kamu melakukan itu, yang dijingok oleh Rasulullah tadi, kepala kamu dipecah ke tang, nyatu lagi, dipecah ke nyatu lagi. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah azan, tinggal kelas segala gawe. Azan itu Bapak Ibu panggilan Allah.
Azan itu panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan panggilan muadzin, panggilan Allah. Kamu giliran ada yang ngomong ke masalah azan, kamu ribut cak kepakaman. Ngapu azan dikecilkan, ngapu ini? Giliran azan kamu ke masjid tidak? Besar kelakar galau. Dulu waktu Covid masjid ditutup, ngamuk-ngamuk. Ngapu masjid kami ditutup? Ngapu masjid ditutup? Ngapu tak boleh sholat? Giliran sekarang bebas sholat, tak kata ke masjid galau. Uji malaikat, emang betakuan baik kau ni. Ini kan bebas pak, nak ke masjid, masjid lah. Yang kemarin marah-marah waktu Covid tak boleh ke masjid tu nah, ribut-ribut. Mana ini masjid sudah bebas sekarang. Masuklah kamu, tak kata kalau pula yang nak ke masjid. Masih kosong melompong apa namanya masjid ini. Padahal ketika dipanggil azan solat itu tinggalkan pak seluruh gawe ibu. Temuilah Allah Subhanahu Wa Taala. Waulah bapak ibu, kesenangan hidup itu ada di masjid. Kesenangan hidup itu ada di sini bapak ibu. Bukan di tempat kita begawe bapak ibu. Bukan di tempat bisnis kita. Kesenangan hidup itu ada di sini pak. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan solat. La nas'aluka rizqa. Tak usah nanya rezeki. Kalau bahasa Palembang, tak usah nanya duit. Nahnu narzuquka. Kami yang ngenjuk, kata Allah. Bu, bapak, dulu aku sebelum baca ayat ini, sebelum tahu tafsirnya, sebelum tahu ilmunya, dulu aku pening yang ustaz-ustaz tu pak. Waktu aku masih sekolah, guru-guru kita ni, kiai-kiai ni pak, gawe tak kata. Gawe cuma ngajar, balik tidur, balik ngajar. Itulah yang tengok di mata kita kan. Tapi hidupnya sama dengan uang pak. Rumahnya sama dengan uang. Kita ni nyari rezeki ni palak jadi kaki, kaki jadi kepala. Kadang tidak keruan di mana palak, di mana kaki. Iya kan? Kita kan nyari duit kan bukan main pak. Sampai bermalam, pergi habis subuh, balik sampai tengah dalu. Kayu juga tidak. Guru-guru kita santai, di mana letaknya? Oh ternyata di sini pak, kita ni ngejar dunia. Para kiai ulama itu ngejar yang punya dunia. Ya wajar lah pak kita ngejar dunia, menges pak. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa ladarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Kehidupan dunia ini cuma tempat bermain dan bersenda gurau. Dunia ini cuma tempat bermain kata Allah, tempat senda gurau. Namanya main senda gurau tidak lama lah pak. Cuman sesaat kamu kejar, waduh, capek pak, capek. Makanya dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasul lagi terbang pak sama buruk dengan Jibril. Ada betina manggil Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Rasul tidak noleh pak. Rasul diam dari pucuk buruk itu sampai jalan. Begitu masuk ke langit ditanya sama Rasul, ya Jibril, suara siapa tadi manggil aku tadi? Ya Muhammad, ya Muhammad. Ada betina cantik manggil Rasulullah, tapi Rasulullah tidak tergoda bapak ibu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, itulah gambaran dunia. Kalau engkau noleh tadi ke belakang, maka umatmu semua akan dilalaikan oleh dunia ini. Untunglah Rasul tak noleh pak. Lah dipanggil nah oleh betina cantik, lagi tak noleh Rasul. Kita ni dipanggil tidak tahan melotot. Enggak ada, bukan orang sini nak marah lah itu kamu ni. Kita ini nyingok tino cantik pak dipanggil, tidak tahan patah leher noleh ni. Rasul ini sudah dipanggil tak galak noleh pak. Ngapu? Itulah perumpamaan dunia. Kalau engkau menoleh ya Muhammad kata malaikat Jibril, maka umatmu akan dilalaikan dengan dunia ini. Dunia ini melalaikan pak bu. Dikejar tambah jauh, dikejar tambah tak dapat. Cubalah kamu. Kejarlah dunia ini, mengasih bukan main pak. Makanya saya tak pernah ngejar dunia pak. Yang saya kejar yang punya dunia. Yang saya kejar yang punya dunia pak. Kalau kita ngejar yang punya dunia aman, nyantai kita hidup pak. Kalau kita ngejar dunia, buka warung. Kalau warungnya terbuka baru ada yang beli. Tapi kalau kita ngejar yang punya dunia, warungnya tertutup pun yang beli bisa datang makanya. Warungnya tertutup baik, yang beli bisa datang. Kalau kita ngejar dunia, kita harus begawe, kita harus usaha, ya tak? Ngejar dunia pak. Tapi kalau kita ngejar yang punya dunia, kita duduk di rumah. Duitnya datang, makanannya datang, minumannya datang. Karena kita ngejar yang punya dunia pak. Ada ilmunya tapi jangan duduk di rumah. Aku nak ngejar yang punya dunia, duduk mati terkeras kamu. Ya, belajar dulu, ada tingkatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Balik ke penglihatan Rasul tadi, Rasul melihat kelompok kaum dipecahkan kepalanya, sudah dipecahkan, jatuh lagi, pecahkan. Ternyata itu wong yang berat melaksanakan sholat. Maka kalau dipanggil dengan ajan ini tinggalkanlah Pak seluruh gawe Pak. Ya? Saya tidak punya amalan yang lain Pak. Wong galak nanya ke Ustaz, lemaknya hidup antum ini. Apa dia amalan antum ini Ustaz? Batik atau ya? Anak kalau ajan sholat, itulah Pak amalan. Anak kalau ajan nak sholat, nak di mana be aku nak lagi apa? Kalau ajan aku nak sholat, itu be. Alhamdulillah Pak, karena kita nulukan sholat ini Pak, hidup kita didulukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pengen apa, belumlah ngomong, tunjuk sama Allah. Kita pengen apa, belumlah tomong, datang. Oh beda Pak itu Pak, beda. Beda Pak rasanya. Ya? Terasa kita nih Pak, ngapo? Kita belum dipanggil sama Allah, kita lah datang Pak. Lah kamu baik Pak, dipanggil oleh bos, ya tak? Belum datang lah dipanggil oleh bos. Bukan main Pak, senang bos dengan kita Pak. Atau sebaliknya dipanggil sama bos, saya tidak baik. Pak Lurah ditelepon Pak Camat misalnya, atau Pak Camat ditelepon Pak Wali Kota, ya tak? Pak Lurah, tolong ngadep ke kantor, kata Pak Camat. Dijawab sama Pak Lurah, siap Pak Camat. Tapi Pak Lurah tidak datang. Pak Lurah jawab, siap Pak Camat. Tapi Pak Lurah tidak datang ke kantor Camat. Apa yang terjadi besok? Pak Camat lapor dengan Pak Wali, lapor dengan Sekda, keluar SK. Camat diganti Talang Kelapung. Iya kan? Ini kita dipanggil sama Allah, jawab kita tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawabnya Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ngambil wudu, tidak tegak pucuk sejadah, tidak sholat. Percislah pecah kita tadi Pak. Pak Lurah dipanggil Camat, jawabnya yo, tapi tidak datang nemui Pak Camat. Atau dipanggil jam 1, ngadep baru jam 5. Selesai Pak. Cuman karena Allah punya sifat Rahman Rahim, mangkonya kita ini masih aman kalau. Allah karena punya sifat Rahman dengan Rahim, punya sifat kasih sayang, dibiarkannya kita, dijingokinnya. Bangsa pecah kita Pak, lah lama Pak. Bos manggil bawahan, tidak datang, kena pecat besoknya. Jangan main-main. Kita ini Pak, bangsa sekali tidak datang, kena tabok. Miring kalau raya kita ini sudah kurasa. Kalau ajan tak solat misalnya. Sikap ya Pak, kapan tak solat ketemu bintik hitam misalnya. Ya tak? Azab tu langsung nyata misalnya. Sekali tak solat ada bintik hitam. Kurasa dirai kita nilai hitam kalau kurasa. Atik lagi putihnya Pak. Ngapo? Karena ketika dipanggil solat itu harus segera tinggalkan seluruh pekerjaan. Datanglah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seabdul-abdulnya solat ya di sini Pak, di masjid ini. Di musola atau di langgar. Kenapa kalau kita sholat berjamaah di masjid ini Pak, kita salah bacaan atau Fatihah kita tidak sempurna, imam kita sempurna dan bagus Fatihahnya, atau salah satu jamaah di sini saja Pak yang benar bacaannya, kita melok dapat benernya. Hebat dah Pak sholat jamaah ini. Ini bapak cak betakoan, ngaji dak baca, Iqra 2 dak tamat-tamat, nak ngimami bini. Kelebu galau Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu nak munu je bini gitu. Macam Fatihah lagi salah. Nak ngimami bini, Pak, saran saya berjamaahlah di sini. Salat di sini di masjid, Pak. Bapak bacaan tidak benar, makhrijul huruf kita tidak jelas, tapi imam kita baik dan benar, atau salah satu jamaah di sini benar, Bapak dapat bagian pahala 27 kali lipat. Mak mano kami ibu-ibu ustaz, kalau yang masih muda kata Rasul solat di rumah be. Yang masih muda ya, masih tak bisa menjaga penampilan, solat di rumah be kata Rasul. Karena pernah ada 2 orang wanita Ansor datang kepada Rasul dan bertanya, ya Rasulullah, di mana kami ini bagusnya solat ya Rasulullah. Kata Rasul, kau punya ruangan tak di dalam kamar? Punya ya Rasul. Solatlah di dalam itu, jauh lebih baik bagimu. Kenapa? Karena wanita muda ini kehadirannya bisa mengganggu konsentrasi imam. Sebagaimana kita maklumi perempuan ini Pak, maaf dan beribu kali maaf, kadangan minyak wanginya nih, dia di depan pintu itu, minyak wanginya lah ke depan sini. Ibu-ibu nih, kalau pakai minyak wangi, kalau nak kondangan, cak aku misalnya nak pergi sambung rumah, jam 1 kau mau ke jam 10 Pak. Karena dia pakai abang beber berais di 2 jam. Kalau kita ngomong jam 10, dia jam 8 nak dandan, pergi Pak. Dia emang kamu ngomong ke jam 12, Pak nak nunggu dia 3 jam gitu. Bukan main dia masuk dari sana mampu sudah ke depan imam salat Allahu Akbar.
Maryam di belakang. Uji imam nih tadi. Karena dia lah tahu mampu Maryam. Ya absennya kalau. Nah, Zainab hadir pula di belakang itu. Tapi kalau ibu lah tua, maaf ya, apalagi laki lah ninggal, jando misalnya lah tua, jemaah lah bu ke masjid sini. Karena istri-istri Rasul ketika Rasul meninggal dunia, semuanya berjamaah di masjid, tidak ada larangannya Bapak Ibu. Ya, apa bedanya tua dengan muda Ustaz? Gampang. Kalau muda mampu minyak wangi, kalau lah tua mampu minyak angin. Jadi imam tidak ada pacaknya nyireninya sama kalau apikson, balsem, itulah aman. Dia tidak tahu mampu siapa itu. Nah, kamu saling cium yang mampu apikson tuh, berarti kan. Marah kalau ibu-ibu belakang takkan terus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaahlah ke sini Pak. Penuhi rumah-rumah Allah ini Pak. Sayang masjid sebagus ini, masjid sebesar ini. Kalau tidak kalian penuhi untuk berjamaah di sini. Ambil stop paling depan Pak, kalau bisa, ya. Tak bisa di mana dapatnya. Kenapa Rasul ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj ketemu sekelompok kaum kepalanya dipukul, dipecahkan, balik lagi, dipecahkan, balik lagi. Masya Allah. Berjalan lagi Rasul Pak perjalanan Isra Mi'raj. Ketemu sekelompok kaum, maaf beribu kali maaf, maki celana dalam Pak Bu. Maki celana dalam, berbaju tidak, bercelana tidak. Terbayang tak kamu kira-kira Pak? Kamu nak, telanjang lah sikok di sini, berkeliling-keliling, malu tak kira-kira Pak? Ditonton di wong serami nah, bercelana baik, oh muter-muter, malu tak kamu? Begitulah cara Allah memalukan orang yang tidak mau membayar zakat Bapak. Ditanya sama Rasul, manhum ya Jibril? Siapa kelompok ini ya Jibril? Tidak berbaju, tidak bercelana ini ya Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, itulah kelompok umatmu, tak galak mengeluarkan harta zakat. Ibu jangan simpan-simpan emasnya Bu. Ya, galak nyimpan emas silakan. Kalau sudah cukup 12,5 suku, ibu keluarkan zakatnya. Tidak banyak, Allah minta 2,5%. Balik ini ibu hitung emas kamu. Cukuplah kalau dia 20 suku ibu punya emas. Berarti sudah masuk nisabnya. Berapa lama ibu megang emas 20 suku ini? Bulan puasa ge setahun Ustaz. Bulan puasa ge ibu keluarkan 2,5%-nya. Berapa 2,5%-nya? Emas sekarang 5 juta. Dikali 20 suku berarti 100 juta. Berapa 100 juta? 2,5%-nya? 2,5 juta. Banyak tak 2,5 juta tu? Dikit. Banyak. Kalau orang kata bahasa dia ngomong banyak. Ngapo? Ibu, cara nyingok zakat itu macam ini Bu. Jangan nyingok yang dikeluarkan, tapi nyingok yang disimpan. Bapak megang duit 100 juta, dikeluarkan 2,5 juta. Jangan nyingok 2,5 juta-nya. Bapak nyingok 97,5 juta. Alhamdulillah, masih 97,500, banyak masih duit aku ni. Bapak ibu lupa dengan yang 2,5 ini. Kalau orang kata bahasa dia nyingok yang 2,5 juta-nya. Ya Allah, 2,5 juta banyak duit ini. Sebulan aku nyari. Nah itu orang kata bahasa. Ya, jangan nyingok duit yang dikeluarkan, nyingok sisanya. Kamu pernah dengar cerita orang kata bahasa? Orang kata bahasa hilang duit 1.000. Nangis pecah matian laki Bu. Ada bapak-bapak lewat. Ngapo Bu? Duit aku hilang 1.000. Ya Allah Bu, hilang duit 1.000 baik pecah mati laki Bu. Digantinya lah 10.000. Nah 10.000 aku ganti. Diganti 10.000 tambah nangis ibu itu. Nah uji bapak ini. Duit tu hilang 1.000, aku ganti 10, masih kau nak nangis. Iyo cobalah duit aku dah hilang jadi 11.000. Ya Allah. Itulah orang kata bahasa itu Pak. Duit lah hilang masih diingat kinyo. Nah kamu jangan macam itu Bu. 2,5% Bapak tidak banyak. Keluarkanlah zakatnya. Kamu contohlah orang kaya di Palembang nah Pak Haji Alim. Tak pernah meleset Pak. Dia punya pembukuan macam ini. Nah dengar lagi dipanggil kami. Kalau nak masuk Ramadan saya dipanggil. Saya Habib Mahdi, Habib Qasim dulu. Ustaz Taufik Asnuri. Almarhum Ustaz Taufik meninggal. Kami dipanggil. Ngapo ngitung duit zakat Pak Haji Pak. Tahun kemarin 13,5 miliar Pak zakatnya. Zakat, bukan duit dia, zakatnya 13,5 miliar Pak. Dan kehebatan Bapak Haji Abdul Halim Ali ini Pak, bukan saya puji, ini kan tak kacik wong, tak apa-apa kita muji beliau. Bukan saya puji Pak, kamu pernah tak nyingok wong ngantri di rumah Pak Haji Halim itu Pak? Wong pewaris minta zakat, pernah tak kamu nyingok?
Sampai hari ini pernah kamu nyengok? Kenapa Pak Haji Alim meloi Rasulullah Pak? Ngapa zakat itu diantar ke Pak? Jadi zakatnya Pak Haji Alim itu diantar ke rumah-rumah Pak. Nah. Ribuan Pak Ustadz, ribuan yatim, ribuan jando. Aduh kalau daftar di kantor ini Pak. Dinjo. Itu yang tahunan zakat. Yang bulanan beda lagi Pak. Ustadz-ustadz ini semuanya Pak. Ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Setiap bulan Pak. Disantuni sama beliau. Dinjo. Okay? Ada kiai-kiai yang sudah meninggal. Anaknya tidak sekolah. Sampai hari ini sekolahkan oleh Pak Haji Alim. Okay? Masya Allah Pak. Masya Allah, tak kate Pak, orang macam itu. Makanya kemarin di kabar meninggal dunia tuh ngamuk kalau orang sedunia ini Pak. Ucak-ucak tribun itu. Ngap muat Haji Alim meninggal dunia, kerok Pak datang pimpret tribun Pak. Ya, saya ditelepon Pak Haji Alim suruh ke ke Emisa. Ngapa ngawani katanya. Pimpinan redaksi minta maaf sama kita. Itu kehebatan Pak Haji Alim Pak, dimaafkan Pak. Kalau dia nak tuntut selesai Pak. Selesai Pak, ada undang-undangnya. Barang siapa menyebarkan berita hoak, yang menyebabkan kegaduhan, ada pidananya itu. Majar Pak, pimpinan redaksi dia minta maaf. Pokoknya Pak Haji kami minta maaf. Dengan kebesaran hati beliau, dimaafkan Pak. Wong hidup diomong ke mati. Kamu bila kita singgung rasa. Kamu masih hidup diomong ke mati. Tapi Pak Haji Alim padahal adu galau sama diri beliau Pak. Hebatnya ada di dia, kayunya. Bisa dia maafkan itu Pak topnya. Jangan kamu kira mudah Pak maafkan itu. Saro Pak. Kita disenggol lagi nak nuja. Iya kan? Ini kekuasaan ada sama beliau Pak. Siapa dah kena presiden datang ke rumah beliau Pak. Kita jangan ke presiden. Pak RT lagi tak pernah mampir ke rumah. Ya nak? Tapi beliau mampu memaafkan. Nih topnya luar biasa Pak. Balik ke kisah zakat tadi Pak. Kalau ibu tak galak bayar zakat Bu. Makai kolor ibu. Berbaji tak bercelana ibu. Berpikirlah ibu. Keluarkan zakatnya ibu. Berapa Ustaz emasnya? 12,5 suku. Emas yang disimpan. Kalau emas yang ibu pakai tak kena zakat. Tapi yang ibu pakai hari-hari nian. Bukan yang kondangan ibu pakai. Balik kondangan ibu lepas ke. Arisan ibu pakai. Habis arisan ibu lepas ke. Kumpul keluarga ibu pakai. Balik kumpul keluarga ibu lepas ke. Itu kena zakat Bu. Emas yang dipakai yang tidak kena zakat itu. Yang memang ibu pakai tak lepas-lepas. Tidur, mandi, pergi, kondangan, segala apa. Asal ibu pakai terus, tidak bayar zakat. Walaupun 20 suku. Tidak serius Bu. Ini saya ini ngomong ke hukum soalnya. Misalnya ibu pakai gelang 5 suku. Ya tak? Gelang kiri 5 suku, 10. Pakai kalung 10 suku, 20. Cincin sesuku 25. Sebelah kiri pula 5 suku sesuku. 30 suku. Tapi tak ibu lepas-lepas inian. Memang ibu pakai terus tidak kena zakat. Tapi kena rampok. Ya iyalah Pak 30 suku. Sesuku baik lagi sejari wong main hari main. Apalagi 30 suku selesai kamu. Jadi ibu tinggal milih kalau nak kena zakat ibu simpen. Kalau nak kena rampok ibu pakai. Ya? 2,5% Pak Bu. 2,5%. Jangan sampai kaki Allah tak galak nerima zakat kamu lagi. Baru kamu tergayu-gayu nak keluar ke zakat. Aduh apa Ustaz Allah tak nerima zakat? Aduh. Kamu kenal tak peristiwa Sa'labah bin Hatib Al-Ansor? Sa'labah bin Hatib Al-Ansor ini ibu, bapak. Setiap hari dia berjamaah sama Rasul. Tak pernah tinggal Pak Sa'labah ini. Tapi Sa'labah ini keanehan yang diadami oleh Rasul. Kapan Rasul sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sa'labah ini selesai salam langsung tegak langsung balik. Pokoknya tak pernah melok Rasul berwirid apa duduk. Rasul kalau habis selesai sholat kan kalau tak kata jemaah perempuan Rasul membalikkan badan. Kalau ada jemaah perempuan Rasul tetap menghadap ke depan Pak dalam sholat itu. Jadi imam ini ada tata caranya Pak. Kalau ada ibu-ibu di belakang bapak jangan balik ke badan. Tapi kalau jemaahnya lanang kalau bapak balik ke badan macam itu. Ya. Jangan dibalik, giliran lanang kalau bapak ke depan, sungkan aku balik badan. Ini kita nih galak payah, galak nyala ya turang. Iya giliran ada tino dia nak balik badan, itu yang jadi masalah. Ya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sa'labah ini kapan Rasul salam kanan salam kiri dia tegak langsung berlari. Sekali hari begitu Rasul selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'labah nak tegak langsung dipanggil sama Rasul. Sa'labah, ta'alauna. Sa'labah, sini kau. Ada apa ya Rasul? Kata Rasul kau ni ngapo Sa'labah? Kapan aku selesai salam kau ni selalu tegak. Baliklah itu.
Kau baca orang munafik baik salah. Orang munafik itu percaya itu Pak kalau sholat. Kapan salam, berlari dia langsung. Kapan salam, dia berlari, tidak berdoa lagi. Percaya orang sombong Pak, tidak ada minta lagi dengan Allah. Tidak berwirid lagi. Minimal berdoa lah Pak. Kalaupun kita ada banyak kawin, jangan langsung tegak itu, cak sombong nian kesannya. Berdoa lah dikit jadilah. Jadi kalau di masjid ini ada yang habis sholat langsung berlari, salabah itu berarti. Kamu kira ni baik. Kata salabah ni ngomong ya Rasulullah. Bukannya aku tidak galak nak wirid dulu, nak duduk dulu ya Rasul. Kain yang kupakai ini ya Rasul, ditunggu bini aku di rumah. Kain yang dipakai salabah nih Pak, ditunggu bininya nak sholat di rumah. Mangko jadi habis sholat langsung balik. Supaya bininya bisa sholat. Masya Allah. Saking kebuntunya salabah ini Pak. Celana yang sewet dia pakai sholat ini, ditunggu bininya di rumah. Tapi kamu jangan nanya, berarti bini salabah tak bercelana Ustaz. Tak tahu aku. Yo, ini galak jahil bapak-bapak nih. Kita nyerita ke salabah, dia mikir ke celananya. Oh berarti bini salabah ini nunggu salabah, berarti tidak bercelana. Nah aku tak tahu, dalam kitab tidak dijelaskan itu. Kamu cak aku nyerita ke Nabi Musa ngebuk ke tongkat. Begitu Nabi Musa ngebuk ke tongkat, air langsung kering. Musa lewat, begitu Fir'aun datang, air langsung menenggelamkan Fir'aun. Ada budak nanya, waktu dia kering tuh Ustaz, iwaknya kemana? Kita nerang ke Musa dengan Fir'aun, dia nanya iwak. Ujiku galak mutas budak itu makanya. Anda tidak baca dalam keterangan Pak, tapi di dalam kitab Salabah menjawab, ya Rasulullah, kain yang kupakai ini ditunggu biniku di rumah ya Rasul. Ya Rasulullah. Nah, Salabah ngambil kesempatan Pak. Ya Rasulullah, doakan aku ini supaya jadi wong kaya ya Rasul. Doakan aku ini supaya jadi wong kaya ya Rasul. Aku dijawab Rasulullah, hei Salabah, harta yang sedikit itu jauh lebih hebat daripada kau punya harta banyak tapi tidak mampu mensyukuri. Hati-hati Pak, wong ni ada yang tak siap jadi wong kaya Pak. Ada yang tak siap ni, ini Salabah tak siap jadi wong kaya Pak. Ayo Ustaz ni, ucap-ucap biadung tak siap apa jadi wong kaya. Ada Pak. Makanya kalau orang galak ke rumah Ustaz, minta amalan yang Ustaz ajar Ustaz untuk supaya rezeki ni lancar. Ku tanya dulu, kau siap tak jadi wong kaya? Kalau kau tak siap jangan. Benar-benar biasa ada orang tak siap jadi wong kaya. Ada Pak. Waktu buntu rajin ke masjid, kaya dikit lah hilang, tidak ke masjid lagi. Waktu buntu dengan tetangga ramah bukan main, kaya dikit lah tidak negor lagi. Itu tak siap jadi wong kaya berarti Pak Bu. Banyak orang yang tak siap jadi wong kaya itu Pak. Ini salah satunya Salabah ini. Ya Rasulullah, doakanlah aku supaya jadi wong kaya. Hei Salabah, harta sedikit itu kalau kau mampu mensyukuri jauh lebih hebat daripada kau punya harta banyak kau tak mampu menyukurinya. Balik Salabah. Besok habis sholat datang lagi dia sama Rasul. Ya Rasul, doakanlah ya Rasul aku ni jadi wong kaya ya Rasul. Lama aku ni jadi wong saro ni bahasa kita tu ya. Kata Rasul, ya Salabah, kalau aku pengen Jabal Uhud itu berubah jadi emas, aku tinggal angkat tangan be ngomong dengan Allah. Tapi aku tak galak. Berat Pak jadi wong kaya itu ternyata Pak. Jangan kamu kira tak pening Pak. Kita ngamal ke aku be pening Pak, duit lama belum habis, duit baru lah masuk, duit kalau belamburan, wih pening Pak. Kamu dah usah ketawa-ketawa, kamu cobalah dulu. Jangan kamu kira jadi wong kaya itu tak pening, tanyalah Pak Jalil, itu pening Pak. Pening jadi wong kaya ya kalau buntu pening nih, memang maksudnya gitu. Buntu pening. Tapi wong kaya itu pening Pak. Kenapa? Kalau wong kaya ini di akhirat kaget paling lama Pak hisapnya. Ngapa dia ditanya kalau punya 10 mobil ditanya dari mana, dimaatkan untuk mana, bawa ke mana, punya rumah mak itu lagi, punya bedeng mak itulah pulau, punya tabung ditanya itu. Kalau wong buntu apa dia nak ditanya? Darahnya beda hisap lagi nak katik kering Ya buntu, makan tak pernah makan lemak. Nah, rai pucat berjalan poyongan. Apa nak ditanya Pak? Kalau wong buntu itu, dia duit tak katik, hidup di dunia tak senang, taruhlah duit tak katik buntu. Tapi dia rajin ibadah, paling cepat masuk surga Pak. Ngapa dia tak ada banyak ego pertanyaan? Nak rumah tak katik nyiwo. Nak motor kendaraan tak katik, dijingok tabungan kosong, ngapa dia nak ditanya? Langsung Pak diponis hisap, langsung masuk surga. Itu cara nyenang wong buntu maksud aku tu. Jadi yang buntu tak ada perlu sakit hatinya, Pak, maksud aku tu. Sian pula, lah buntu kamu takut-takuti terus. Ya kalau orang kaya, sama cak belanja di minimarket, Pak, tambah banyak kamu mbek belanjoan, tambah lama di kasir. Kita ke supermarket nih misalnya, mbek belanjoan sekeranjang, lama tak kamu di kasir itu? Lama Pak, di scan kalau sikok-sikok ibu.
Lah ibu cuma ngambil sirup sebotol, duduk di pojok, scan, berlari. Itulah perumpamaan akhirat itu, Pak. Tambah banyak harta, tambah banyak hisapnya, tambah banyak perhitungannya, tambah banyak pertanyaannya. Makanya Pak Ajalin pinter, hartanya banyak, dipakainya sedekah galau. Kamu tahu tak cerita apa namanya wong sedekah, Pak? Jadi dia ini lah pening kepala ceritanya, Bu. Harta ini banyak, ya, dipakai untuk sedekah, apa namanya harta ini banyak, tapi ngalangi dia dari ibadah. Jadi dia ini waktu buntu, dia rajin sholat, Pak, berjamaah, duha, tahajud. Setelah harta banyak, dia ini jadi tidak pernah duha lagi, tahajud. Karena sibuk kan, ngurus bisnis, ngurus ini. Akhirnya kepalanya pening. Hai, aku kalau macam ini lemak aku balik miskin lagi, balik cak dulu, kata budak ini. Akhirnya sedekahnya, apa harta ini dibagi-bagi kenyang kalau, Pak. Disedekah kenyang kalau, supaya habis. Subhanallah, disedekahkannya harta bukan habis. Ya kan manja bil hasanati palu asru amsalihah. 1 itu banding 10. Tambah disedekah, tambah banyak, Pak. Tambah pening kepala dia. Datanglah sama gurunya. Ya guru, ngapo kata gurunya. Aku ni pengen cak dulu baik guru, pening bala aku banyak bisnis, banyak harta, ngurus ini. Dak keluar lagi aku ni ngurus hidup aku, duha lah jarang. Puji gurunya. Jadi cak mana aku sedekah ke galau harta aku. Tapi bukan malah habis, kiai. Ini guru katanya, ngapo? Tambah banyak harta aku. Kata kiainya, ketawa, kau tuh kalau harta kau sedekah, ya tambah banyak. Karena balasan sedekah itu dari 10 kali, 70 kali, 700 kali sampai ke tidak terhingga. Tambah kau sedekah, ke tambah banyak. Jadi cak mana kiai, kalau kau nak ngurusi dunia lagi gampang. Cak mana? Besok hari Jumat kau sholat di masjid kerajaan. Kau ambil saf paling depan. Kau duduk di saf paling depan, kaget tak lama ada raja biasa datang di situ kan. Terus kiai, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kau goco kepala raja. Uji gurunya ngajari. Kau tegak, kau goco kepala raja. Oi kiai, amun aku goco kepala raja, aku ditangkap pengawal, masuk penjara. Nah itulah kata kiai. Lalu kau masuk penjara, kau tidak ngurusi harta kau lagi. Kau berwirid, kau berdoa. Oh benar juga. Benar nih ajaran kiai ini. Besoknya Jumat dia sholat di masjid kerajaan. Duduk dia duluan. Ya kan kalau di depan ini raja disiap sikok tempat kan. Begitu raja duduk di sebelah dia, kau kepeci pala kau ni. Ini budak ini tunggu kau laju. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, langsung tegak budak ini. Berdantum digoconya kepala raja, Bu. Sampai mahkota raja ini terpental, Bu. Pengawal langsung dengan sigapnya megang budak ini. Langsung dipegang, Pak. Puji raja, nak kamu bawa kemana budak itu? Ini kurang ajar. Dia memukul kepala raja, maka akan kami masukkan ke dalam penjara. Kata raja, kau tidak nyinggung apa? Ada kala jengking tadi di mahkota ini nak ngigit kepala aku. Karena dia ngoco, inilah kala jengking mental. Dia inilah nyelamatkan nyawa aku. Maka separuh dari harta kerajaan ini kunjuk ke dengan dia. Tambah pening kepala. Itu kalau orang ada suratan jadi orang kaya, Pak, dibuat mak mana kaya itulah. Kita yang nak buntu ini dibulak balik buntu itulah. Balik Sa'labah tadi Bapak Ibu. Sa'labah bin Hatib al-Ansor ini, Bu, miskinnya bukan main. Sampai dia minta doa kata Rasulullah Sa'labah. Jabal Uhud itu kalau aku nak angkat tangan berubah jadi emas, dirubahkan oleh Allah, tapi aku tak kalah. Besoknya Sa'labah datang lagi, Pak. Kalau bahasa Palembang ini nyenyel Sa'labah. Nyenyel. Ya Rasulullah, doakanlah aku ni jadi wong kaya ya Rasulullah. Akhirnya akhirnya Rasulullah angkat tangan, Pak. Rasulullah angkat tangan, Ibu. Apa kata Rasulullah? Allahumma rzuq Sa'labatal mala. Ya Allah, tunjuklah Sa'labah rezeki yang berlimpah ruah. Kalau yang doanya Rasulullah, Pak, yang ngamin ke malaikat Jibril. 99,9% doa ini nyamber, Pak, langsung ke Sidratul Muntaha. Rasulullah yang doakan, Pak. Rasulullah. Begitu Rasul doa, Allahumma rzuq Sa'labatal mala. Ya Allah, tunjuk Sa'labah harta benda. Sa'labah ini pengembala domba, Bu, di kota Madinah. Dari didoa ke Rasulullah, Sa'labah mulai punya domba dewek. Tadinya ngembala ke domba wong. Dombanya beranak pinak, jadi 10, jadi 20, jadi 100, jadi 1000. Sampai kemudian terkenal. Domba yang paling banyak di kota Madinah itu punyanya Sa'labah bin Hatib al-Ansor. Dari mengembala ke domba wong, punya domba berkat doanya Rasulullah. Jadi seluruh hewan domba di Madinah itu yang paling banyak, itu punyanya Sa'labah bin Hatib al-Ansor. Tapi ada yang hilang dari Sa'labah. Apa? Sa'labah biasa 5 waktu sholat bersama Rasul, dia mulai tidak sholat lagi, Bu. Cuman ada di masjid ini maghrib, isya, subuh.
Zuhur dengan asar, Sa'labah teledor. Dia dilalaikan oleh dombanya, dia masih di ladang, dia tidak melakukan sholat. Hilang hartonya Pak, ibadahnya bukan tambah hilang Pak, tambah ditambahi Bu. Jadi kamu jangan bangga Pak, kalau kamu tidak sholat rezeki lancar. Oh ya Alhamdulillah aku ini tidak sholat, tapi bagus bayar rezeki aku ini. Hati-hati Pak, itu namanya istidrat. Allah unjuk penundaan azab. Sekali disamber hilang galau Pak, narun fahtarakot. Cang, kali disapu oleh api, habis Pak harta kamu. Jangan main-main. Nah, ini Sa'labah bin Hatib Al-Ansor Pak. Begitu rezeki ditambah, domba tambah banyak, apa yang terjadi? Sa'labah bin Hatib Al-Ansor tambah parah Pak. Hilang nian dari masjid bersama Rasul, tinggal seminggu sekali Pak, sepekan sekali. Kapan? Setiap hari Jumat, 5 waktu Sa'labah sudah ada di ladang, tidak lagi melaksanakan sholat. Sampai akhirnya perintah zakat turun Pak. Allah memerintahkan kewajiban membayar zakat. Rasul merintahkan sahabat, kau gari Sa'labah di ladang, omongi kata Rasulullah. Rasulullah minta zakat hewan domba kau. Kan ada Pak hewan domba ini, sekian ratus, sekian puluh, bayar dombanya sekian ini. Datanglah utusan, Sa'labah, ngapo? Kami disuruh Rasulullah. Kata Rasul minta bayar zakat hewan domba kau. Rasul minta bayar zakat hewan domba kau. Apa dijawab Sa'labah? Aku pacak macam ini nih. Aku pacak hebat mak ini nih, karena aku ini rajin mengembala. Karena aku ini dari pagi sudah ini, dia tidak ngakui doa Rasul Pak. Sampai ke sama Rasul, aku tidak galak mengeluarkan hewan zakat hewan aku. Ya? Datanglah utusan kepada Rasul, ya Rasulullah, Sa'labah tidak galak mengeluarkan zakat hewan dombanya. Sedikit yang Rasul jawab, celaka kau wahai Sa'labah. Sedikit yang Rasul jawab, celaka kau wahai Sa'labah. Ya? Omongan Rasul ini didengar oleh keluarganya Sa'labah. Datanglah keluarganya ke ladang. Ya Sa'labah, celaka kau. Ngapo Rasul ngomong macam ini? Ketakutan Sa'labah. Datanglah dia kepada Rasul. Begitu Sa'labah datang kepada Rasul, Allah sudah memerintahkan kepada Rasulullah untuk tidak menerima zakat hewan dombanya Sa'labah. Begitu Sa'labah datang kata Rasulullah, Allah sudah tidak memerintahkan kau menerima zakat kau lagi Sa'labah. Bawalah balik. Woi, gelimangan Sa'labah dia nak bayar ke zakatnya Pak. Rasul tak galak nerima. Sampai Rasulullah meninggal dunia Pak. Setelah Rasulullah meninggal dunia, pemerintahan khalifah diganti oleh Abu Bakar bin Siddiq. Diganti Abu Bakar, datang lagi Sa'labah. Abu Bakar, aku nak bayar zakat hewan dombaku. Kata Abu Bakar, kalulah Rasulullah tidak nerima zakat kau, ngapo ya aku nak nerima zakat kau? Bawalah balik. Abu Bakar meninggal, diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Datanglah Sa'labah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Umar, aku nak bayar zakat aku. Kata Umar, Rasulullah dengan Abu Bakar menolak zakat kau. Ngapo gawi aku nak nerima zakat kau? 10 tahun Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar meninggal dunia, diganti Sayyidina Utsman bin Affan. Datanglah Sa'labah kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai Sayyidina Utsman, terimalah zakat hewan dombaku. Apa dikata Sayyidina Utsman? Rasulullah, Abu Bakar, Umar lagi nolak zakat kau. Ngapo ya aku nak nerima zakat kau? Akhirnya Sa'labah ini mati terlunta-lunta di pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Itulah gambaran orang yang tidak mau mengeluarkan harta zakatnya. Makanya jangan ladas punya harta, jangan ladas nyimpan emas, jangan ladas ibu berkebun, seluruhnya ada zakatnya. Kalau zakat perkebunan beda Pak, pertanian Bu. Kalau dia diairi dengan air persawahan yang kita usahakan, itu zakatnya 5%. Tapi kalau dia mengandalkan air hujan pertanian Ibu, zakatnya 10%. Beda dengan zakat mal biasa 2,5%. Ya. Yang berkebun, yang bertani lain Pak, itu zakatnya, ada hitungannya. Ya. Yang usaha, yang berdagang, ada hitungan zakat perdagangan Pak. Nanyonian duduk. Ya. Ngapo kalau tidak, itulah yang terjadi di akhirat. Bapak ibu pakai celana, bercelana tidak, pakai celana dalam baik, berbaju tidak, muter-muter di akhirat sana. Gambaran orang yang tidak mau membayar harta zakatnya. Maka daripada itu, bapak ibu nyimpan harta boleh keluarkan 2,5%. Sesuai janji saya, jam 10 lewat 11 menit, 1 jam lebih saya berceramah, lebih semenit maksud aku itu beda. Jadi hitung Pak, lebih semenit akan sudah ceramah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak Bapak Ibu yang dilihat oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak bisa saya sampaikan di sini. Tapi perlahan akan saya sampaikan nanti di tempat lain. Bapak Ibu tinggal lihat siaran ulangnya.
di akun YouTube saya atau di Instagram saya. Nanti video ini akan di-share kembali oleh tim media kita. Kalau Bapak Ibu pengen dengar kembali tausiah saya di sini atau Bapak Ibu lupa apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa buka di akun YouTube saya, Kemas Muhammad Ali. Insyaallah bisa ketemu kita di kesempatan yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.